Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Yuliani SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, SMP Negeri 2 Sepatan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas 1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar anak rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, pada saat saya bertanya, apakah ada pertanyaan? Siswa hanya terdiam. Dan yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ada dua aspek, yaitu pemikiran dan perilaku. Dari pemikiran yang sudah saya pelajari, yang pertama adalah guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas kita sebagai guru menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang benar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Dan yang ketiga, saya bisa menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar betul dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana seorang guru adalah seorang pamong. Saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama adalah seorang guru bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, seorang guru dapat memerdekakan siswa. Artinya, bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, seorang guru adalah pendidik. Sejatinya, lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, atau pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak dan menuntun sesuai kodratnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara
Yang pertama adalah yang saya bisa lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menantang dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dalam pencapaian profil pelajar Pancasila atau yang lebih dekat dan sering kita kenal di kurikulum mereka adalah P5. Selanjutnya yaitu pelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Selanjutnya menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Selanjutnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang terintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan dari pembelajaran modul kali ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua adalah pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, yaitu pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.